sini kakak akan memberikan jawaban untuk sesi atau tugas 3, yaitu sesi 3, tugas 1, yaitu matematika ekonomi dengan kode EKO N401. Oke. Kita mulai dari soal 1. Soal 1 yaitu tentukan himpunan A yaitu nilai X yang memenuhi pertidaksamaan dari 2X dikurang 5 sama dengan 1 dari nilai yang di atas ini. Oke, langsung aja berarti kita buat di sini. Dua X dikurang 5 sama dengan 1. 2X sama dengan ini 5 ini kan negatif, jadi pindah ruas ke sini namanya jadi positif. Ditambah 5 berarti X sama dengan 6, 1 tambah 5 6 dibagi 2. X sama dengan berapa? 6 bagi 2 sama dengan 3. Untuk soal nomor 1 gitu aja jawabannya ya. Berarti kalau ditanya nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2X kurang 5 sama dengan 1, berarti X sama dengan 3. Oke, soal yang kedua. Tentukan himpunan B yaitu nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X kuadrat dikurang 4X ditambah 1. Jadi kita buat di sini, kita buat diketahuinya kan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini harus teman-teman pecah dulu. Teman-teman ingat nggak pecahan yang seperti ini? A dikurang B sama dengan A dikurang C, gitu-gitu A kuadrat. Jadi dikurang B ditambah B, C, gitu-gitu loh. Teman-teman harus ingat yang rumus yang matematika dasar yang kayak gini rumusnya. Jadi di sini kita jabarkan dulu, berarti ini bisa menjadi X dikurang 3 dikali atau dalam kurungnya X dikurang 1 sama dengan 0. Kita cari akar-akar dari ini. Akar-akar dari X kuadrat dikurang 4X tambah 3 sama dengan 0 kan? Coba kita buktikan. Kan ini X berarti X kuadrat. Kemudian dikurang X dikurang 3X, kemudian ditambah 3. Kan jadinya X kuadrat. X ini ada berarti bisa dijumlahkan. Ini berarti 1 di sini kan 1 kurang 3, 4 ditambah 3. Makanya inilah akar-akar dari X kuadrat kurang 4X tambah 3. Kalau udah ketemu akarnya ini, kita langsung mendapatkan yang pertama akar dari X, nilai X kurang 3 dulu. Berarti kan yang pertama kita buat X kurang 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan, ini negatif pindah ruas jadi positif 3. Dan akar yang kedua, X dikurang 1 sama dengan 0. X sama dengan, biar bagus di sini aja. Jadi X sama dengan, ini pindah ruas menjadi 1. X sama dengan 1. Udah, kalau kita buat jadi nilai X
yang memenuhi ketidaksamaan tersebut yaitu yaitu ini X1 ya. Jadi X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan 1. Jadi nilai yang memenuhi ketidaksamaan ini berarti bisa kita buat X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan berapa? 1. Itu jawaban yang nomor 2. Oke, kita lanjut jawaban nomor 3. Nomor 3, A irisan B. Kita lihat A irisan B. Ini N ini irisan ya, berarti A irisan B. A itu apa aja anggotanya? Anggota dari A sama dengan ini 3, berarti A itu sama dengan 3. Kan himpunan tadi A itu X, 2X kurang 5. Jadi anggotanya X-nya berarti 3. Teman-teman tinggal buat di sini anggota dari A sama dengan 3. Kemudian anggota dari B. Anggota dari B sama dengan sesuai yang di atas ini, yaitu 3,1. Kan anggotanya X1-nya 3, X2-nya 1. Kemudian kan ditanya irisan. Irisan itu artinya ambil yang sama. Yang sama kan ini sama ini. Berarti A irisan B. A irisan B sama dengan yang sama apa? 3. Berarti A irisan B sama dengan 3. Oke, itu aja yang nomor 3. Nomor 4 lagi. B kurang C. B kurang C. Kita lihat anggota B apa aja. Kan B soalnya yaitu B dikurang C sama dengan ini anggota B apa aja? Sama dengan anggota B tadi 3,1. Anggota B itu 3,1. Sebentar. Kemudian cara membuat yang ini seperti ini aja ya. Yang kayak gini. Yang kalau diketiknya yang aslinya yang kayak gini loh. Nah, kemudian anggota C apa? Anggota C ini 1. Berarti anggota C sama dengan 1. C sama dengan 1. Jadi kalau kita lihat B kurang C sama dengan apa? Yaitu 3. Yang kurang ini artinya yang tidak sama. 1 kan ada di C, berarti sama dia, berarti dicoret gitu. 3 yang nggak ada di C, berarti itulah pengurangnya. Misalnya
Di B ini ada 3, 5, 6, sedangkan di C cuma 1, berarti jawabannya 3, 5, 6, seperti itu. Yang irisan yang nggak ada di B. Kalau irisan tadi yang sama, kalau pengurang berarti yang nggak ada di bagian B-nya. Oke, selanjutnya. Hitunglah nilai dari 16 3/4. Oke, kita buat di sini. 16 3/4. Oh, sorry. Ini kan pangkat ya, bukan itu. Kita buat di sini 16 3/4 sama dengan ini. Kita jadikan dulu dia pangkat 4, 16. Berarti kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kan 16 kan. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Berarti 2 pangkat 4. Ya enggak gitu. Seperti itu ya. Berarti bisa kita pangkatkan dulu. Bisa kita pangkatkan 16 ini. Berarti 16 ini berarti 2 pangkat 4. Ya kan, 16 dikali, ini namanya dikali 3/4. Nah, 4/4 kan sama, dicoret. Berarti yang tinggal lagi berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 4, berarti 8. Jadi, jawaban hitungan nilai ini berarti 8. Seperti itu aja ya soalnya ini. Sederhana itu aja. Oke, selanjutnya. Tentukan persamaan berikut, yaitu akar dari 2x ditambah 1 sama dengan 16. Tentukan nilai x. Oke. Kita buat di sini. Bentar, kita buat di sini. Berarti kita buat. Bentar, ini nggak mau dia. Berarti di sini bisa kita buat akar dari 2x ditambah 1. 2x akar dari 2x ditambah 1 sama dengan 16. Sebentar, kita lihat ini dulu. Jadi, akar dari 2x ditambah 1, akar ini sama dengan 16. Tentukan nilai x-nya. Nilai x ini kita mau. Berarti caranya kita akar ini bisa kita jadikan, artinya kan akar 2. Berarti 2 kayak gini loh. Akar 4 kan artinya 2. Berarti akar 2x ditambah akar 4 berarti 2 kan? Atau dalam matematika akar 4 sama dengan akar 2 pangkat 2. Pangkat ini kan bisa dikeluarkan, berarti
Atau jadi ini bisa menjadi akar 2x tambah 1. Kalau kita keluarkan dari akarnya berarti kan 2x ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 16. Nah, ini bisa kita keluarkan lagi 2x ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 16 ini kan 2 pangkat 4 yang tadi. 16 itu 2 pangkat 4. Selanjutnya, udah ketemu, udah sama kan bilangannya 2, ini 2. Berarti kalau udah sama, kita coret. Ini kan kita coret. Jadi, tinggal lagi x ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 4. Ya kan, yang 4 ini. Kemudian kita cari lagi. Kalau udah seperti ini, tinggal kita kali bagi tambah kurang aja lagi. Kayak gini. Caranya, berarti kan x ditambah 1 sama dengan, ini artinya perkalian kan, 4 dikali 2. Berarti x sama dengan 8 dikurang 1. Ini kan pindah ruas jadi kurang. X sama dengan berapa? 7. Oke. Berarti kalau ditanya selesaikan persamaan berikut 2x ini, tentukan nilai x-nya, berarti x sama dengan 7. Seperti itu jawaban nomor 6. Selanjutnya, deret aritmatika. Deret aritmatika ini biasanya banyak di soal-soal SBMPTN, soal-soal PNS ya. Oke, kita buat. Tentukan jumlah deret aritmatika dari 7 ditambah 10 tambah 13 tambah ini berapa. Ini ada rumusnya, yaitu SN sama dengan A ditambah N dikurang 1 B. SN sama dengan A-nya berapa Kak? Ini. A itu angka pertama, yaitu 7. Ditambah N-nya berapa? Itu yang tidak diketahui di soal. Kan jumlah, berarti N itu artinya jumlah. N dikurang 1. B-nya berapa? Bedanya 10 kurang 7, 3. 13 kurang 10, 3. Berarti bedanya ada 3. Oke, SN-nya kan udah diketahui di sini 52. Berarti kita bisa buat di sini 52. Langsung 52 sama dengan 7 ditambah N, berarti 3N. Ini dikali di sini berarti negatif 3. Kan negatif 1 dikali 3 negatif 3. Dalam kurung di seperti ini artinya kali ya. Berarti 52 sama dengan 7. Bukan 7. 52 berarti langsung aja di sini. Oke, 52 sama dengan itu kan 7 tambah 3N dikurang 3. Berarti kita buat 7 dikurang S52, ini 52. Berarti 7 dikurang 3, 4. 4 ditambah 3N. Berarti 3N sama dengan
negatif kalau pindah ruas. Ini 52, negatif 52 ditambah 4. Berarti N sama dengan 52 kurang 4 berapa? Tambah 4. Negatif 52 tambah 4. Di 48. 3N sama dengan 48. N berapa? Yaitu ini negatif. Berarti N-nya negatif kan jadi positif. 48 bagi 3 berapa? 16. Jadi jumlah dari deret aritmatika yaitu 16. Untuk selanjutnya, suku kelima suatu deret aritmatika diketahui yaitu 17 dan suku ke-10 yaitu 32. Tentukan suku pertama dan beda deret tersebut. Jadi yang diminta yaitu A dan B. Kita buat suku kelima. Suku kelima sama dengan A ditambah 4B sama dengan 17. Kenapa 4B, Kak? Karena N-nya kan suku kelima, berarti N-nya 5 dikurang 1. Berarti kan N-nya 5. 5 dikurang 1 kan 4B, seperti itu. Suku ke 10 berarti rumusnya A ditambah 9B sama dengan 32. Jadi ini kita bisa pakai rumus, berarti rumusnya kita bisa membuat seperti ini. Kita bisa mencari A dan B-nya dengan seperti ini. Berarti kan buat di sini A ditambah 4B sama dengan 17. A ditambah 9B sama dengan berapa? 32. Berarti ini bisa kita kurangkan. A kurang A 0. Ini kan kita kurangkan A kurang A 0, 4B kurang 9B, berarti 5B sama dengan negatif 5B. 17 kurang 3, 2, berarti negatif 15. Ini negatif jadi positif, berarti B sama dengan 3. A-nya berapa, Kak? A-nya tinggal kita substitusi namanya. Kita substitusi ke B tersebut. Kan B-nya udah diketahui ini 3. Berarti kita substitusi, berarti tadi A ditambah 4B sama dengan 17. Berarti A ditambah A sama dengan berarti A ditambah 4 dikali B-nya berapa? 3 sama dengan 17. A sama dengan 4 kali 3 berapa? 12. 17 dikurang 12. A sama dengan 17 kurang 12 berapa? 5. Jadi A-nya bedanya 3, A-nya 5. Atau yang tadi di soalnya suku pertamanya berarti 5, sedangkan bedanya 3. Jadi kalau kita masukin ke soal tadi, tentukan suku pertama dan beda deret tersebut. Jadi suku pertama deret tersebut yaitu
5 dan bedanya 3. Tuh ya. Itu nomor 8. Kita lanjut nomor 9. Seorang investor ingin mendapatkan 10 juta dalam 5 tahun. Jika tingkat suku bunga 8%, berapa jumlah uang yang harus diinvestasikan sekarang agar uang tersebut mencapai berapa jumlah uang yang harus diinvestasikan agar mencapai jumlah tersebut. Jadi ada investor yang pengen uangnya 10 juta 5 tahun mendatang dan tingkat suku bunganya 8%. Misalnya dia ada nabung. Berapa yang harus dia tabung agar nanti nilai uangnya menjadi 10 juta. Oke, kita jawab. Kalau kayak gini bagusnya teman-teman buat diketahui dulu. Diketahui ini namanya nilai masa depan atau disimbolkan dengan FV, yaitu berapa? 10 juta. Kalau yang kayak gini kita tulis tangan aja. Berarti diketahui. Berarti sama dengan 10 juta. Dia pengen uangnya 10 juta di masa depan. Berapa sih yang harus ditabung saat ini gitu. Kemudian tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga itu bisa kita lambangkan dengan T. T kecil ya. Tingkat suku bunga 8% per tahun. Kemudian jangka waktu atau R atau N, terserah, R juga boleh, N juga boleh. Jangka waktunya 5 tahun. Ditanya jumlah uang yang harus diinvestasikan sekarang. Kalau dalam matematika namanya PV. Itu simbolnya. Jawab. Rumusnya seperti ini. Rumusnya sama dengan PV sama dengan ABCDEF V per berapa? Per 1 jelek banget, bentar ya. Jadi kita bisa buat PV sama dengan FV bagi 1 ditambah R pangkat 1 ditambah T pangkat R. Oke, berarti PV sama dengan 10 juta 223. Nanti kita bisa buat di sini 10 juta
bagus. Bentar ya. Jadi kita buat di sini. Rp10.000.000 dibagi 1 ditambah 8%. Tadi kan 8% itu berarti kan 0,08 pangkat 5. Jadi PV sama dengan 10 juta dibagi 1 tambah 0,8 pangkat 5. Ini teman-teman cari aja di kalkulator. Jawabannya seperti ini. Kakak sudah cari kalkulator. 4693. PV sama dengan 6 8 05 962. Oke, itulah jawabannya. Jadi bisa kita buat di sini. Jadi jumlah yang harus diinvestasikan untuk mencapai jumlah tersebut yaitu Rp 6.805.962. Oke, ini yang soal nomor ini. Terakhir, soal nomor 10. Persamaan garis Y sama dengan X 2X tambah 1. Tentukan yang titik-titik yang dilalui oleh ini. Oke. Yang pertama harus kita lakukan 2X. Perhatikan di sini Y sama dengan 2X ditambah 1. Tentukan 2 titik yang melalui garis ini. Berarti kita coba dulu titik yang pertama, X sama dengan 0. Berarti kan Y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 1. Substitusi 0 itu ke X. Berarti 0, 2 kali 0, 0. Berarti Y sama dengan 1. Berarti titik ini sama dengan 0,1. Yang kedua, titik yang kedua. Kita misalkan X-nya sama dengan 1. Berarti Y sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1. Y sama dengan 2 kali 1, 2. Tambah 1, 3. Berarti titik ini, titiknya sama dengan 1, berapa? 1,3. Jadi, kita bisa buat jadinya. Jadi 2 titik yang dilalui garis Y sama dengan 2X tambah 1. Sama 1 sama dengan berapa? Yaitu 0,1 dan 1,3. Oke, udah ya untuk tugas ini gini aja. Yang ada di modulnya seperti ini aja jawabannya. Jika teman-teman ingin bertanya boleh, dan jika boleh bertanya, dan jika kurang mengerti juga boleh bertanya. Oke.
Oke, mungkin cukup sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.